Mungkin banyak dari kalian yang sudah mengetahui bahwa uang fiat merupakan salah satu bentuk manipulasi terbesar yang pernah dilakukan Amerika Serikat. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa sistem busuk ini ibarat bom waktu, dapat meledak kapan saja dan berpotensi menghancurkan ekonomi global. Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini, jangan di-skip karena kita akan bongkar semuanya di sini. Mulai dari sejarah sampai bagaimana cara menjinakkannya, serta upaya apa yang bisa kita lakukan biar dampaknya tidak terlalu besar ke kita. So, stay tune terus. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, dunia yang porak-poranda membutuhkan pondasi baru untuk membangun kembali ekonomi global. Pada 1944, para pemimpin dari 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire untuk menyusun kerangka sistem ekonomi yang akan memberikan stabilitas bagi dunia pasca perang. Dari pertemuan inilah lahir sistem Bretton Woods yang menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan dunia. Dengan janji stabilitas dan kepercayaan, dolar Amerika Serikat dipatok terhadap emas, $35 per ons, dan semua mata uang lainnya dipatok terhadap dolar. Ini adalah era di mana uang memiliki makna. Setiap dolar yang dicetak harus didukung oleh emas yang nyata. Dunia beroperasi dalam batas-batas yang jelas, di mana pengeluaran harus sesuai dengan cadangan yang ada. Namun, seperti halnya semua sistem, keseimbangan ini tidak bertahan lama. Masuk ke tahun 1960-an, Amerika Serikat mulai memperluas pengeluaran tanpa henti. Perang Vietnam, program ambisius seperti Great Society, dan perlombaan luar angkasa membebani anggaran negara. Pemerintah Amerika Serikat mulai mencetak lebih banyak dolar daripada emas yang mereka miliki untuk mendukungnya. Negara-negara lain mulai mencium adanya masalah. Prancis di bawah Presiden Charles de Gaulle adalah salah satu negara pertama yang meminta pertukaran dolar mereka dengan emas. Permintaan serupa datang dari negara-negara lain dan cadangan emas Amerika Serikat mulai terkuras dengan cepat. Pada 15 Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan langkah drastis. Dolar Amerika Serikat tidak lagi dapat ditukar dengan emas. Suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Keputusan ini disebut langkah sementara, tetapi hingga hari ini mata uang dunia tetap berada dalam sistem fiat, uang yang tidak memiliki nilai intrinsik hanya bergantung pada janji pemerintah. Langkah ini menciptakan era baru dalam ekonomi global, tetapi juga membuka pintu bagi inflasi, utang, dan ketidakstabilan yang terus membayangi hingga sekarang. Mata uang fiat membawa daya tarik sekaligus jebakan. Bagi pemerintah, ini adalah kebebasan tanpa batas. Mereka tidak lagi dibatasi oleh cadangan emas, mereka bisa mencetak uang sebanyak yang mereka inginkan. Tetapi kebebasan ini datang dengan harga mahal. Inflasi mulai meningkat, perlahan menggerogoti daya beli masyarakat. Mungkin kita masih ingat saat segalanya tampak lebih murah, bensin hanya beberapa rupiah per liter, sebuah rumah bisa dibeli dengan pendapatan beberapa tahun, dan satu gaji cukup untuk menghidupi sebuah keluarga. Itu semua berubah. Ketika nilai mata uang fiat terus menurun, harga kebutuhan pokok melonjak. Masyarakat harus bekerja lebih keras untuk memperoleh lebih sedikit. Awalnya solusi adalah bekerja lebih banyak. Kemudian tabungan mulai terkuras. Ketika itu tidak cukup, masyarakat mulai berutang dan utang ini menjadi jebakan lain dalam sistem yang terus menggulung mereka. Sistem fiat juga mengubah cara pemerintah mengelola anggaran mereka. Sebelum 1971, jika sebuah negara terlalu banyak mencetak uang, cadangan emas mereka akan terkuras, memaksa mereka kembali ke keseimbangan. Tetapi tanpa emas sebagai pengendali, pemerintah kini dapat terus menjalankan defisit tanpa akhir. Sejak 1971, Amerika Serikat belum pernah menjalani 1 tahun pun dengan surplus anggaran. Utang negara terus meningkat, sementara dolar yang terus dicetak melemahkan kekuatannya sendiri. Banyak ekonom menggambarkan sistem ekonomi ini sebagai skema Ponzi terbesar yang pernah ada. Sebuah skema di mana utang baru digunakan untuk melunasi utang lama. Sebuah skema yang tampaknya stabil, tetapi membutuhkan pertumbuhan utang yang terus-menerus untuk bertahan. Jika utang berhenti tumbuh, seluruh sistem akan runtuh.
Federal Reserve sebagai pencetak uang memainkan peran kunci dalam skema ini. Ketika pemerintah Amerika Serikat membutuhkan uang, mereka meminjam dari Federal Reserve yang menciptakan uang dari ketiadaan. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan obligasi sebagai janji untuk membayar utang itu kembali, lengkap dengan bunga. Tetapi dari mana uang untuk membayar bunga itu? Jawabannya, utang baru. Siklus ini terus berulang, menciptakan ilusi kemakmuran yang sebenarnya rapuh. Lebih buruk lagi, seluruh dunia kini terlibat dalam skema ini. Negara-negara seperti Jepang, Cina, dan banyak negara lain menjual barang mereka ke Amerika Serikat dengan imbalan dolar. Tetapi alih-alih mengembalikan dolar itu ke dalam ekonomi mereka membeli obligasi pemerintah AS. Siklus ini memungkinkan Amerika Serikat untuk terus mencetak uang tanpa konsekuensi langsung, tetapi menciptakan ketergantungan global yang rapuh. Di tengah sistem yang semakin tidak stabil ini, emas muncul sebagai ancaman terbesar bagi mata uang fiat. Sebagai aset dengan nilai intrinsik, emas menjadi pengingat bahwa uang kertas hanyalah janji kosong. Namun, untuk melindungi sistem fiat, banyak pihak menuduh bahwa pemerintah dan bank sentral telah secara aktif menekan harga emas, menciptakan ilusi bahwa mata uang fiat tetap kuat. Penjualan cadangan emas oleh bank sentral, manipulasi pasar oleh bank-bank besar, dan laporan cadangan emas yang diragukan telah menciptakan bayangan gelap atas sistem ini. Jika kepercayaan pada cadangan emas global runtuh, sistem keuangan global dapat menghadapi skandal besar yang akan mengguncang dunia. Ketika negara-negara mulai mempertanyakan dominasi dolar, Amerika Serikat tidak segan-segan menggunakan kekuatan politik dan militernya untuk mempertahankan kendali ekonomi global. Libya misalnya mencoba mengguncang sistem ini dengan memperkenalkan dinar emas, mata uang yang didukung oleh emas nyata, sebagai alat transaksi perdagangan di Afrika. Namun, upaya ini dianggap sebagai ancaman besar terhadap hegemoni dolar AS. Hasilnya, Libya dihancurkan dengan perang yang melumpuhkan negara itu dan membungkam gagasan tentang sistem moneter alternatif. Contoh ini menunjukkan bagaimana sistem fiat tidak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga senjata geopolitik untuk menjaga dominasi global Amerika Serikat. Namun semenjak krisis keuangan global pada tahun 2008, dunia mulai sadar tentang bagaimana rapuhnya sistem ekonomi yang dibangun di atas fondasi utang dan kepercayaan semata. Ketika lembaga-lembaga keuangan raksasa runtuh dan pemerintah di seluruh dunia berebut menyelamatkan ekonomi mereka dengan bailout besar-besaran, dunia menyadari betapa rentannya sistem moneter berbasis fiat yang telah berlaku sejak ditinggalkannya standar emas pada tahun 1971. Solusi yang diambil saat itu mengalirkan lebih banyak uang ke sistem hanya menunda keruntuhan lebih besar, meninggalkan bom waktu ekonomi yang terus berdetak di bawah permukaan. Di masa kini, ketergantungan global pada dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia telah menjadi ancaman tersendiri. Sistem yang didominasi dolar telah menciptakan ketidakseimbangan struktural di mana negara-negara dipaksa membeli obligasi AS untuk mendukung nilai mata uang mereka, sementara ekonomi AS terus membengkakkan utangnya. Namun, tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Negara-negara anggota BRICS seperti Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan telah meningkatkan cadangan emas mereka dan memulai langkah de-dolarisasi. Mereka perlahan membangun sistem ekonomi baru yang tidak lagi bergantung pada dolar sebagai upaya melindungi ekonomi mereka dari gejolak yang mungkin terjadi saat dolar kehilangan statusnya sebagai mata uang cadangan utama. Di masa depan, de-dolarisasi dapat menjadi solusi untuk menghindari kehancuran total yang disebabkan oleh sistem lama. Dengan berpindah ke mata uang yang lebih terdesentralisasi dan berbasis aset nyata, dunia dapat menciptakan stabilitas baru yang lebih berkelanjutan. Namun, transisi ini tidak akan mudah. Ketika kepercayaan terhadap dolar mulai goyah, pasar global akan menghadapi gejolak besar dan krisis baru bisa meletus. Tetapi dari kekacauan ini, peluang untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih adil dan tangguh akan muncul, membuka jalan bagi era baru dalam sejarah keuangan dunia.
Jadi buat kita rakyat biasa, pertimbangkan untuk mengalihkan sebagian kekayaan kita ke aset nyata seperti emas, perak, atau real estate. Aset ini cenderung stabil atau bahkan meningkat nilainya saat mata uang fiat melemah. Kurangi atau hindari utang konsumtif yang tidak produktif. Dalam kondisi krisis, suku bunga bisa meningkat drastis, membuat beban utang semakin berat. Apalagi sampai terjerat pinjol-pinjol nggak jelas, yang bunganya nggak masuk akal. Dunia tidak akan runtuh dalam sehari, tetapi perubahan besar sedang mendekat. Bagi mereka yang siap, ini adalah peluang untuk menciptakan keamanan finansial bagi diri sendiri dan keluarga. Tetapi bagi mereka yang bergantung sepenuhnya pada sistem fiat, tantangan besar menanti. Ketika kepercayaan terakhir pada sistem ini akhirnya runtuh, apakah kalian akan siap? Dunia akan terus berputar, tetapi apakah kita akan bangkit sebagai masyarakat yang lebih bijaksana atau kembali terjebak dalam siklus yang sama? Jawaban itu, seperti masa depan ekonomi global, ada di tangan kita semua.